Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Ya, saya sekarang berada di Masjid Nabawi ya, di pintu 316. Nah, kita lihat ini jamaah umroh ya, bersiap-siap untuk menunaikan salat ya. Kita lihat mereka sekarang sudah pukul 11 di sini. Nah, ini Salam Project Museum Salam. Nah, kita lihat bagaimana berkerumun masuk di gerbang paling belakang ya, di sisi barat Masjidil Haram nih. Nah, kita lihat Tribuners, bagaimana para jamaah duyun masuk. Sekedar informasi, masjid ini, nama Masjid Nabawi ini, sesuai bangunannya bisa menampung lebih dari 1,1 juta jamaah ya. Selama hampir 2 tahun lalu di musim pandemi ini tidak ada jamaah yang bisa dimasukkan di sini atau diadakan pembatasan. Nah, kita lihat sekarang petugas haji kita bersiaga dari IMT ya, ini bersiaga lakukan jamaah. Ini dari kamar perempuan. Nah, kita coba mendekati seorang dokter dari IMT. Pak, saya dari Tribun, Pak Dokter. Ya, dari MCH. Ini coba memantau sekarang kondisi jamaah kita yang menjelang salat Jumat ini, apa yang bisa kita informasi yang diberikan Pak ke tanah air ini, Pak Dokter Imran. Ya, jadi jemaah kita hari ini akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabawi. Ya. Jadi sholat Jumat di Masjid Nabawi ini ya biasanya akan ramai ya, tidak seperti waktu sholat biasa. Ini akan, karena masjid-masjid di sekitaran radius 1 kilometer itu ditutup. Itu akan tutup. Oh jadi ya. Sholat Jumat akan terpusat di Masjid Nabawi. Nah, wah, ini yang menjelaskan kenapa Nabawi ini akan sangat ramai. Iya, Pak. Nah, kami menghimbau jemaah yang akan sholat, terutama di waktu sholat Jumat, itu agar datang lebih awal. Iya. Tapi ingat, sebelum ke masjid, makan dulu. Ya, makan ya. Supaya ada energi pada saat mereka tinggal lebih lama di masjid. Datang lebih awal, sekitar jam 10 atau setengah 11 sudah mulai masuk ke masjid. Kemudian jangan lupa memakai alat pelindung diri seperti bawa payung. Ya. Ya, karena pada saat di masjid panas dan pulang juga panas. Ya. Ya, Terus payung, kemudian masker. bawa botol minum. Botol minum. Ya. Nah, ini dengan water spray. Water spray. Kemudian jangan lupa pakai masker. Terutama ketika masih berada di luar gedung. Ya. Kalau masuk ke dalam masjid, masker boleh lepas silahkan. Tapi ketika keluar masjid lagi pakai masker lagi. Kenapa? Karena hawanya cukup panas. Ini supaya mencegah terjadi dehidrasi atau juga yang bisa merangsang batuk. Ya. Nah, itu kita sarankan. Jadi mereka, nah ketika selesai sholat Jumat, jangan langsung keluar ya, menunggu agar supaya tidak terjadi penumpukan di pintu keluar masjid. Ya, mungkin berpikir ambil waktu lebih lama, berpikir mungkin sekitar 10 menit baru kemudian untuk keluar ya, menghindari penumpukan di pintu-pintu keluar atau pintu-pintu masuk masjid. Ya, gitu, Pak. Dokter Imran dan temennya Pak Isdiwiranto, dari mana nih Pak? Sektor atau? Saya dari Kementerian Kesehatan. Oh, dari KHI Pak ya? Dari KHI. Nah, ini KHI kita ada sekitar jumlahnya hampir 100 lebih Pak ya, KHI yang dokter yang datang ke sini Pak. Tenaga medis termasuk paramedik Pak ya. Nah, ini mereka siaga di sini untuk memantau, ini bagian dari tugas jamaah kita. Kalau Bapak ini, saya dari sektor khusus. Oh, Nabawi. Sektor khusus Nabawi, Pak. Ya. Selain ini, saran apa sudah ada laporan Pak yang bisa disampaikan ke jamaah kita khusus untuk Indonesia, pemirsa di tanah air? Saja supaya jemaah menghafal pintu masuknya. Ya. Karena kita banyak mengalami jemaah yang mengalami tersesat di jalan. Sama sandalnya sudah hilang. Ya, sandal. Jadi, penting. Kasus yang terjadi seringkali jemaah itu tersesat, bisa rombongan sama kehilangan sandalnya. Itu yang terjadi. Jadi mohon diingatkan ke jemaah supaya mengingat pintu masuknya dari pintu berapa, kemudian diingatkan sandalnya supaya selalu dibawa masukin dalam plastik. Itu ya Pak. Pak Is dari unsur pimpinan sebagai apa nih Pak? Saya sebagai sekretaris di sektor khusus Masjid Nabawi. Sekretaris di sektor Nabawi. Jamaah dari mana nih Pak? Pak Dis. Saya bukan jamaah. Asalnya dokter praktek sehari-hari di Indonesia di mana Pak? Saya di Kementerian Agama, di Dirjen PHU. Oh, Dirjen PHU. Siap. Ya. Terima kasih Pak Isdwian Harto, ini sangat
Rahmarto ya. Terima kasih atas anunya nih. Kita lihat sekali lagi saya menyampaikan ini Jumat pertama bagi jamaah Indonesia gelombang pertama. Hari ini sudah ada 22 lebih kelompok terbang jamaah yang masuk ke sini. Data dari Siskohat dan data dari MCH tadi menyebutkan bahwa sudah ada hampir 14.000 sampai pukul 8 pagi tadi jamaah Indonesia yang masuk di Bandara Abdul Aziz ya, bin Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Nah, kita lihat dari atas, saya akan mengangkat lebih tinggi kamera saya, Tribuners, untuk melihat bagaimana keramahan di sini ya. Nah, kita lihat di sini ini askar datang meminta kita untuk tetap berjalan, untuk tidak tinggal sebab mengganggu alur distribusi jamaah ya. Nah, kita lihat, saya akan minggir sedikit sekali lagi memperlihatkan. Nah, kita lihat dari pintu gerbang 316 ya. Di sisi utara ini jamaah berombongan sebagian besar ini dari Pakistan, India. Sekedar informasi lagi yang perlu saya sampaikan jamaah, bahwa jamaah Indonesia tahun ini tercatat 219.000 orang. Ya, ini jumlah terbesar dalam sejarah jamaah Indonesia yang datang ke Tanah Suci dalam 80 tahun terakhir. Sekedar informasi tambahan pula, jamaah Indonesia adalah jamaah terbesar di dunia ya, setelah Afghanistan, Pakistan, India dan Mesir. Inilah yang menjelaskan kenapa di bagian sektor sini begitu banyak dari Asia Timur dan Asia Tengah ya. Ini jamaah Indonesia dari mana nih, Bu? Dari Banten, Serang. Oh, Banten Serang. Kloter berapa, Bu? Kloter 5. Oh, terlima. Tibanya kapan, Bu? Hari Rabu kemarin. Ini Jumat pertama ya, Bu ya. Hati-hati pakai kacamata, Bu. Ya, ini bahagia sekali jamaah kita ya, jamaah Indonesia. Ya, ini para askar lagi bertugas di sini. Saya coba akan minggir lagi ya. Kita betul berada di arah barat. Jadi jamaah yang ada di sini menghadap ke arah Mekah di sebelah sana ya. Jadi memang agak ramai dan padat betul. Saya coba akan naik lagi mengambil tempat yang lebih tinggi untuk melaporkan tentang perkembangan di sini ya, Tribuners ya. Ini kita lihat sekarang. Kalau pernah melihat jamaah, inilah salah satu masjid terbesar yang bisa menampung jamaah setelah Masjidil Haram di Mekah sana ya, Masjid Nabawi. Nah, kita lihat. Nah, ini ibu-ibu dari India ya, dari benderanya. Nih kita lihat para banyak sekali jamaah-jamaah lansia. Jadi bukan cuma Indonesia yang ada 67.000 lebih, tapi jamaah dari India, jamaah dari Pakistan juga banyak yang menggunakan ini. Ya, subhanallah, tabarakallah, para Tribuners, doakan para jamaah, seluruh jamaah yang ada di sini di seluruh dunia, khususnya jamaah Indonesia, untuk bisa menunaikan puncak ibadah haji di 27 Juni nantinya ya. Ini jamaah Indonesia akan berada di Madinah selama 9 hari ya, untuk selanjutnya akan dipindahkan migrasi ke Madinah ya. Kita lihat nih Tribuners ya, begitu ramai ya, begitu padat jamaah di sini. Ini jamaah dari India ya, di pintu 318 hampir sama, semua berbondong-bondong masuk untuk menunaikan salat Jumat ya. Kenapa? Tadi dijelaskan oleh dokter bahwa di hari Jumat masjid radius 2-3 km di sekitar Madinah ini ditutup. Tidak ada boleh yang menunaikan salat Jumat ya. Jadi hanya salat fardu, hanya salat 5 waktu saja dan salat-salat yang lain. Tapi khusus hari Jumat mereka diwajibkan untuk datang sholat di Masjid Nabawi ya. Nah, ini sekelilingnya ya, payung besar yang ada air penyemprotan ya. Ini kita lihat Salam Museum ya. Saya angkat lebih tinggi ya. Kita lihat ini biasanya jamaah dari Mesir, Afghanistan yang masuk. Nah, ini para askar tugas Indonesia berkeliling untuk memantau jamaah-jamaah Indonesia. Itu bagian dari tugas pokok dan fungsi mereka ya. Nah, saya akan coba masuk juga ke dalam masjid ya, sebentar ya, untuk menunaikan sholat ya.